Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak memastikan pelaksanaan tracing, testing, dan juga isolasi mandiri terpusat berjalan dengan baik dan optimal di wilayah Bali. Upaya tracing dan juga testing ini dioptimalkan secara lebih masif pada orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19. Nantinya pasien positif akan dipusatkan di tempat isolasi yang telah disediakan. Di wilayah Kodim 1609 Buleleng sendiri, Pangdam meninjau Puskesmas Buleleng 1 dan Asrama Mahasiswa Undiksa atau Universitas Pendidikan Ganesha. Di Buleleng terdapat ratusan Satgas Tracer terdiri dari TNI, Polri, Puskesmas, dan juga dari tenaga relawan COVID-19 Kabupaten Buleleng. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Bali, ada Andrian Amur Wenogoro di sana. Halo, Andrian. Halo, siang Nila. Selamat siang, Andrian. Bisa dijelaskan apa yang kemudian sederet yang dilakukan oleh Kodam Udayana ini bersama dengan instansi terkait di Bali dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19 di masa PPKM ini? Ya, baik. Terima kasih Nila dan juga saudara. Dapat saya laporkan bahwa di Provinsi Bali ini saat ini masih menerapkan PPKM level 4 sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah, yakni PPKM level 4 di Jawa dan Bali masih terus dilanjutkan untuk saat ini. Dan memang upaya-upaya atau sinergitas yang dilakukan oleh instansi-instansi di dalamnya seperti halnya Kodam Udayana, termasuk juga pemerintah Provinsi Bali dan juga aparat kepolisian dan instansi lainnya terus bersinergi untuk upaya penanggulangan COVID-19 di wilayah Bali. Dan tentunya berbagai hal dilakukan seperti pembagian sembako, namun juga di samping itu saat ini Kodam Udayana juga telah atau tengah menggencarkan upaya tracing atau juga testing dan juga isolasi mandiri terpusat yang dilakukan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bali ini, Nila. Adrian, kemudian untuk teknis dari tim tracer COVID-19 di Bali yang digalakan oleh Kodam ini seperti apa prosesnya? Ya baik Nila dan juga saudara, dapat saya jelaskan bahwa terkait teknis seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kodam Udayana, yakni Kodam Udayana dalam upaya menggalakkan upaya tracing ini menggandeng instansi terkait lainnya seperti kepolisian, ya juga pemerintah daerah atau pemerintah desa setempat hingga ke level puskesmas. Jadi semua digandeng, semua bersinergi untuk menanggulangi COVID ini. Dan di mana Kodam Udayana nantinya akan men-tracer dari satu pasien terkonfirmasi positif, nantinya minimal ada 15 orang yang kontak erat yang akan ditelusuri oleh tim tracer yang telah dibentuk. Tim tracer ini dibagi menjadi dua kategori, yakni ada tim tracer digital dan juga tim tracer yang akan beroperasi di lapangan. Dan dapat saya jelaskan bahwa tim tracer digital ini terdiri dari TNI, Polri, dan juga surveillance dari Puskesmas. Mereka akan melakukan tracing terhadap mereka yang terkonfirmasi positif maupun kontak erat, yakni melalui telepon langsung. Selain itu mereka juga bakal mendata siapa-siapa saja yang kontak erat ini dalam aplikasi yang diberikan nama Silacak, yakni dari terkonfirmasi positif 1 akan di tracing kontak erat sebanyak 15 orang. Dan selain itu Nila, dapat saya jelaskan bahwa selain tim digital juga ada, yakni tim yang melakukan monitoring langsung di lapangan yang terdiri dari Babinsa, Babin Kamtipmas, dan juga tim surveillance dari Puskesmas. Mereka langsung akan mendatangi warga yang kontak erat, kemudian mereka juga melakukan edukasi-edukasi berkaitan dengan COVID-19 ini, dan juga mereka bertugas memastikan bahwa mereka yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif ini, mereka akan menjalankan serangkaian tes untuk tes COVID. Dan jika mereka terkonfirmasi positif pula, mereka akan menjalani yang namanya isolasi mandiri terpusat. Sebagaimana yang saat ini digalakkan oleh Kodam Udayana, di mana Pangdam menginstruksikan seluruh jajarannya khususnya di wilayah Bali ini untuk mencari tempat-tempat, mencari ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan isolasi mandiri terpusat.
karena Pangdam menilai bahwa isolasi mandiri terpusat ini jauh lebih efektif dari isolasi mandiri di rumah-rumah. Pasalnya mereka nantinya akan lebih efektif dalam pengontrolan terhadap pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID ini yang umumnya tanpa gejala atau OTG ini, karena mereka juga dinilai sebagai penyebar efektif dari virus COVID-19 ini. Nila. Baik, Adrian, salah satu lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat isolasi adalah asrama mahasiswa Undiksa Buleleng. Kemudian bisa dijelaskan untuk fasilitas dan juga layanan apa saja yang disediakan di tempat isolasi tersebut? Ya, baik Nila dan juga saudara, dapat saya jelaskan bahwa di Bali sendiri salah satu wilayah yang kemarin sempat ditinjau oleh Pangdam Udayana, Maijen TNI Maruli Simanjuntak, yakni adalah asrama mahasiswa Undiksa. Memang Kodam di sini bekerja sama dengan pihak kampus dari Undiksa dan diizinkan oleh Rektor Undiksa untuk memanfaatkan sebuah asrama mahasiswa yang memang saat ini tengah kosong, yang untuk dimanfaatkan sebagai tempat isolasi mandiri terpusat oleh para pasien COVID-19 yang OTG ini. Dan Pangdam juga tentu sudah mematangkan, sudah menyiapkan segala sarana dan prasarana, termasuk fasilitas-fasilitas di dalamnya. Jadi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID ini juga tidak perlu khawatir karena mereka sangat begitu terjamin dalam selama melakukan masa isolasi mandiri terpusat di asrama mahasiswa Undiksa ini, yakni beberapa fasilitas atau layanan yang diberikan seperti makan 3 kali, kemudian juga mereka juga dikontrol dalam pemberian obat dan juga vitamin. Kemudian selain itu mereka akan ada petugas yang mengontrol setiap harinya sebanyak 14 petugas, yakni mereka standby sebanyak selama 24 jam penuh. Dan menariknya Nila dan juga saudara, mereka tidak hanya berada di ruangan itu saja, namun mereka akan menjalani aktivitas-aktivitas yang menarik lainnya. Seperti mereka juga melakukan senam bersama, mereka diwajibkan untuk berjemur setiap pagi dan sore hari selama 1 jam. Dan selain itu mereka juga kadang atau di rutinitas mereka melaksanakan olahraga dengan mengelilingi gedung secara bersama-sama atau juga melakukan senam. Hal ini memang dilakukan untuk menjaga metabolisme tubuh mereka dan imun mereka tetap terjaga. Tentunya mereka wanti-wanti untuk terus berbahagia dan tidak khawatir, karena sebagaimana yang disampaikan Pangdam bahwa para pasien positif COVID ini jangan sampai mereka stres, dan tentunya ini dibutuhkan kesadaran dari masyarakat secara umum untuk saat ini untuk terus menjaga protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, meningkatkan kesadaran diri maupun untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Dan satu lagi menariknya, Nila, dapat saya jelaskan bahwa di dalam asrama isolasi terpusat ini mereka juga dibuatkan satu grup WhatsApp yang mereka aktif 24 jam, petugas melakukan monitor, dan seluruh pasien akan terdapat di dalam WhatsApp grup tersebut. Jadi mereka setiap ada keluhan atau ada aspirasi apa, mereka bisa langsung mengutarakan keluhan mereka di dalam grup WhatsApp tersebut dan langsung akan direspons oleh petugas yang standby di lokasi, dan juga di situ juga ada dokter dan juga ambulans yang standby. Dan jika terjadi gejala-gejala yang menuju ke gejala sedang atau berat, maka mereka akan dirujuk ke rumah sakit. Dan Nila, dapat saya jelaskan bahwa asrama atau isolasi terpusat di asrama Undiksa ini telah berlangsung sejak tanggal 13 Juli, dan dari rentang 13 Juli hingga saat ini bahwa sudah ada sekitar 241 OTG yang dirawat di sana, dan 139 diantaranya sembuh, 5 pasien dirujuk ke rumah sakit, dan saat ini yang masih menjalani perawatan di lokasi tersebut terdapat 97 orang. Nila. Baik, artinya seluruh layanan dan juga fasilitas disediakan 24 jam, saudara, untuk
pasien OTG di asrama mahasiswa Undiksa Buleleng ini. Untuk mengetahui bagaimana keterangan resmi dari Pangdam Udayana Majen TNI Maruli Simanjuntak, berikut liputannya untuk Anda. Sudah diputuskan oleh pusat supaya khususnya tentang tracing ini supaya dikoordinir oleh TNI Polri ya, dengan Dinas Kesehatan. Jadi hari ini saya mengecek di lapangan sampai sejauh mana mereka bisa lakukan selama ini, apa kendala-kendalanya, sehingga nanti mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita bisa buat lebih efektif untuk kegiatan. Ya, kenapa puskesmas Buleleng 1 dibuat sebagai klaster? Ya, karena di Buleleng ini termasuk tinggi. Kita mau cek di sini di Denpasar juga termasuk tinggi. Jadi ada 3 tempat, Denpasar, Bandung, dengan Buleleng. Jadi kita coba di Denpasar kita sudah pantau, kita coba yang di Buleleng. Ada evaluasinya? Ya cuma ini efektif untuk mengelola tracernya ini mungkin kita akan coba tingkatkan sehingga bisa lebih efisien, lebih efektif, orang-orang tidak terlalu capek, bagiannya bagaimana, poolnya gimana, mungkin itu nanti kita dapat. Udah itu aja. Ya. Ada alat baru katanya? Ya itu sih. Nanti ini rencana kita ada sistem yang dinamain silacak itu. Nanti akan ditaruh di Kodim. Nanti semua laporan-laporan untuk orang yang positif dan perlu dites, di situ nanti dikelola oleh Dandim. Kelompok-kelompoknya diatur bersama Puskesmas. Ini kelompok ini berangkat sini. Itu mudah-mudahan bisa jauh lah peningkatan untuk tracing. Yang seperti disampaikan oleh Presiden kan, masalah testing dan tracing kita harus tingkatkan sehingga tidak ada. Baik saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Terus saksikan informasi terupdate lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.